Oke, jadi adalah tablet 800 ribuan yang saya beli di Shopee. Sampai video ini dibuat, dia itu terjual 3,4 ribu piece. 3,4 ribu piece ya. Gimana nggak laris karena dengan harga 800 ribu, kita dapat tablet yang katanya bisa 5G, RAM-nya 12 GB dan storage-nya 512 GB. Gila gak ya? Murah banget, orang yang baca pasti langsung beli. Tapi di video ini saya sarankan gak usah dibeli karena ini adalah bohong. Mungkin dengan adanya konten ini bakalan banyak yang gak suka dengan saya karena mungkin katanya saya mutus rezeki orang atau apalah. Tapi ini menurut saya ini keterlaluan sih ya. Karena dengan harga 800 ribu, RAM 12 GB, storage 512, bisa 5G, baterainya 8800 mAh. Katanya pun juga 3D stereo, itu baunya itu keterlaluan gitu. Sebenarnya di video sebelumnya saya udah bilang kalau ini adalah terakhir saya membahas HP halu dan tablet-tablet halu. HP halu dan juga tablet halu yang saya maksud di sini adalah yang gambarnya itu 3D tapi framenya tipis, terus harganya nggak masuk akal dengan spek flagship tapi harganya di bawah 1 juta dan biasanya nama brandnya itu dibikin mirip-mirip dengan brand ternama, contohnya kayak Galaxy 11 Pro, iPad 8 Pro, terus juga ada Mi 11 Pro dan spek sheetnya itu nggak masuk akal. RAM-nya bisa 12, SSD-nya 512, 5G tapi harganya di bawah 1 juta. Gak bisa harga kayak gitu. Kalau nggak penipuan ya pasti tablet halu kayak gini. Dan yang saya heran itu kenapa masih banyak 3.400 orang yang membeli tablet kayak gini ya. Padahal udah jelas-jelas harganya itu nggak masuk akal. Kalau kalian nggak percaya dan kalian ngira saya fitnah, mutus rezeki orang, oke lah kita unboxing aja. Jadi ini saya beli seharga 800 ribu, RAM-nya 12 GB, storage 512 dan 5G. Boxnya cuma kayak gini aja, polos, mirip banget dengan iPad, cuman gambarnya dibikin beda aja. Terus nggak ada keterangan sama sekali di sini spek sheetnya dia pakai apa. Kalau di packagingnya cuman ada kayak, ini di sini ada ya, di print doang tapi ya. Jadi kalau kita lihat nih ya, ini namanya yang S8. Jadi dia nembak namanya Samsung. Karena kan Samsung ada tablet S8 ya, jadi ini dia dibikin S8 aja. RAM-nya kalau kalian lihat kan 12 GB, 512 GB. Namanya cuma tablet gitu doang ya. Oke, dan di dalam paket pembeliannya kita dapat kalau gambar 3D-nya frame-nya itu tipis banget. Tapi kalau kita perhatikan gambar aslinya, ini gambar realnya, ini bukan 3D nih, ini asli. Dan kalau kalian lihat frame-nya ini tebel banget. Ini benar-benar tebel dan untuk di sini dia bagian depannya itu dibikin mirip-mirip iPad, cuman ini bukan tombol ya. Kayak semacam gestur aja, jadi kalau misalkan kita tekan dia nggak ada apa-apa. Di sini ada kameranya nih BTW kalau saya lihat di selling page-nya dia nggak tulis 16 megapiksel tapi 16 beauty photo. Entah apa maksudnya 16 beauty photo, saya pun juga nggak tahu ya. Ya kata-kata marketing aja sih. Cuman kalau misalkan secara build quality, memang di bagian belakang, oke lah, build quality-nya menurut saya oke lah. Dia pakai aluminium di sini, terus walaupun namanya dimiripkan dengan Samsung S8 ya, tapi kameranya dibikin mirip kayak iPhone dengan kamera boba seperti ini dan saya yakin pasti yang berfungsi kameranya cuma satu aja. Nanti kita cobalah. Kalau secara build quality oke sih ya, dia pakai aluminium, terus di sini juga ada warna hijau sebagai pembatas. Ini dia juga bukan kaca sih, ini pakai plastik jadi pasti nggak pakai Corning Gorilla Glass. Di bagian kanannya masih ada audio jack, volume up and down, terus tombol power, mic dan udah. Gak ada SIM tray. Bentar. Ini ada kayak semacam celahnya ya di sini ya. Apakah letak SIM-nya harus kita buka dulu? Kita coba aja deh. Kalau misalkan rusak gimana dong? Belum dibahas, rusak. Dan kalau misalkan kita buka ya bagian atasnya, ini bisa kita buka ternyata. Ada. Ternyata ada SIM tray-nya, tapi ya itu tadi ya bukanya kayak gitu. Harus dilepas, gak praktis sama sekali, gak ada SIM tray-nya yang kayak pakai SIM ejector. Jadi kita bisa tambah micro SD di sini dan dia juga support dengan dual SIM. Yang katanya support dengan 5G ya. Tapi untuk masukin SIM-nya aja ini ribet banget ya. Harus congkel dulu. Oke, untuk tabletnya oke lah kita taruh sini dulu. Sekarang kita coba lihat di dalam paket pembeliannya ada apa aja. Jadi kita dapat adapter. Adapternya ini mirip dengan adapternya laptop, gede kayak gini ya. Dengan 5 volt 2 ampere jadi 10 watt tapi
oke lah, dia Type C dengan harga 800.000 masih oke lah. Terus kita juga dapat kabel tambahan Type C to Type A kayak gini ya. Ini mungkin untuk pindah data, dan kita juga dapat stand tabletnya juga kayak gini. Terus ada buku-buku lain. Udah ya, dapatnya itu doang. Dan sekarang kita buktikan yang katanya 12 GB storage 512 dengan 5G juga. Gila ya, 5G. Dan kalau misalkan dari versi Androidnya, ini kayaknya Android versi 5 ya. Tapi coba kita lihat di bagian settings ini, dan coba kita lihat untuk about. Wah, ini buka setting aja lama banget. 12 GB. Jadi untuk model numbernya dia pakai S8, Androidnya versi 10 ya. Padahal udah jelas-jelas kalau misalkan di sini nih, ini tampilannya Android Lollipop banget nih. Android 5 nih ya. Terus coba tadi kalau misalkan ini RAM-nya nggak ada di sini ya. Kita coba di storage. Storage-nya di sini katanya ini udah saya klik ya storage-nya ya. Terus kita klik lagi. Widih, kalau kalian perhatikan storage-nya ini kalau misalkan orang awam terus lihatnya cuma di general about gitu doang ya. Ya 510 GB ya, jadi sesuai 512 GB. Sejauh ini masih sesuai. Tapi coba kita lihat dulu untuk memori RAM-nya. Sekarang kita coba cek pakai aplikasi pihak ketiga ya. Jadi kita lihat pakai AIDA dulu deh. Nah, kalau di AIDA, widih, install RAM-nya 12 GB. Storage-nya 512 GB. Gila, berarti vendornya ini ngoprek banget di AIDA. Karena biasanya kan mungkin vendornya ini yang pembuat tablet ini ya. Dia sering lihat review, terus tahu reviewer biasanya pakai AIDA. Jadi kayaknya dia oprek dulu AIDA-nya biar sesuai dengan selling point-nya. Wih, untuk hardware-nya dia pakai MediaTek 6592. Sebentar, kita coba cek dulu untuk CPU. Ya, jadi dia pakai MT 6592, masih 28 nanometer. Ini adalah chipset keluaran tahun 2013. Dan dia ini supportnya belum di 5G. 4G aja enggak ya, karena dia HSPA+. Jadi supportnya itu masih di 3G. Tapi bilangnya udah support 5G. Gila gak ya? 10 core, budu. Baterainya, kalau baterainya sih katanya tadi di selling page-nya 8.800, iklan lagi. Di selling page-nya itu 8.800 mAh, tapi kalau di AIDA ini 4.000 mAh. Ya, coba kita lihat versi Android-nya, apakah Android 10 kalau di AIDA. Wah, itu aja untuk pindah antara baterai ke Android tadi lama banget ya. Untuk Android-nya, nah kalau untuk Android-nya, nggak kelihatan ya, hitam ya. Tuh, di sini. Aduh, nggak kelihatan. Tapi ini kalau di AIDA terbacanya 5.1, Lollipop. Oke lah, jadi AIDA untuk RAM, storage, dia tembus ya. Tapi mungkin vendor ini nggak tahu kalau misalkan kita punya second alternatif atau third alternatif bahkan ya. Jadi kita coba lihat untuk pakai aplikasi device info yang lain. Jadi kita pakai device info HW ini ya. Dan kalau kita lihat di sini, nah ini ya Androidnya pakai versi 5.1 Lollipop karena itu Android yang memang lama banget. Dan untuk memori RAM-nya, kalian emosi gak sih ya, RAM 12 GB dan yang dipakai itu ternyata cuma 1 GB. RAM-nya pun pakai LPDDR2. 12 GB jadi 1 GB LPDDR2. Padahal untuk MT6952 keluaran 2013 ini support RAM-nya itu masih LPDDR3. Tapi dia pakai seri yang lebih lama lagi, lebih murah lagi. Jadi RAM-nya 1 GB LPDDR2. Bilangnya 12 GB dan untuk flash size-nya ini ya. Ini memorinya nih pasti 16 GB. Cuman mungkin kalau misalkan dia udah oprek ya, kalau misalkan di sini coba kita lihat untuk SoC-nya oke 10 core MediaTek 6592. Kita coba lihat sistemnya di sini. Ada beberapa yang tetap nggak bisa ditembus, Android dia Lollipop. Ya memang dia bisa oprek di bagian ini, di bagian kayak tulisannya aja nih diedit aja. Cuman untuk tipe RAM-nya dia nggak bisa bohong ya, 1 GB LPDDR2. Storage wih di device info 512 GB. Gila gak? Tapi tadi sebenarnya saya udah cek ya. Saya coba download Mobile Legends aja. Jadi kalau kalian lihat aplikasi yang saya download itu dikit doang. Mobile Legends, terus juga device info, Geekbench, dan juga Antutu itu nggak bisa di-download karena dia pakai Android versi 5 kan. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Coba kita cek dulu ya, setting storage. Nah kalau di storage-nya ini kan masih available-nya berapa nih? Available-nya 510 GB. Tapi kalau misalkan saya buka Mobile Legends, ya tadi saya udah coba download Mobile Legends dan yang terjadi adalah not enough space. Please clean up and restart the game. Sisa 510 GB.
Tapi untuk Mobile Legend aja dia nggak cukup. Belum saya download Genshin Impact atau COD Mobile nih. Udah nggak cukup aja. Tuh dia suruh hapus padahal masih sisa banyak. Ini kalau misalkan orang yang awam kan kasihan gitu loh. Dia nggak, ini memorinya masih penuh nih. Tapi kok harus hapus, kan dia bingung gitu. Kasihan gitu menurut saya ya. Dan dia ini lelet banget loh ya, serius lelet banget tuh. Kalau kalian lihat icon YouTube-nya aja, tuh kotak Play Store, kotak YouTube, merahnya ini kan kayak nggak bagus, nggak sinkron gitu. Kalau kita ngomongin layar, dia layarnya itu HD dan sebenarnya masih oke sih ya. Layarnya ini kayak semacam kalau dibilang TN kayak IPS level lah, karena screen biddingnya ini nggak terlalu kerasa. Udah oke sebenarnya, cuman yang saya sayangkan kenapa kok jualannya itu, tapi suara keyboardnya ya. Jadi kalau misalkan nih saya ngetik nih, dengerin ya. Wah, itu jadi suaranya kayak suara apa tuh ya? Ya suara Android lama lah ya. Cetok, cetok, cetok. Ayo, ini udah saya tekan untuk full screen biar dia rotate ya, tapi nggak mau rotate. Apakah harus saya ginikan sebentar? Iya, untuk rotate aja dia butuh waktu yang lama banget. Saya mau coba full screen. Iya, lelet ya. Kalau untuk kualitas layarnya di harga 800.000 oke aja, tapi nggak bagus, oke. Ya di bawahnya oke dikit lah. Karena masih ada, masih kerasa sih screen biddingnya. Kalau untuk speakernya oke lah. Jadi bagian belakang, dua-duanya bunyi, jadi satunya bukan hiasan. Ya. Coba kita balik ke home dengan tombol ini ya, karena kalau misalkan dia tombolnya mati tuh oke, jadi dia kayak semacam, dan gak ada haptic feedbacknya ya, gak ada getarnya. Gak ada getarnya ini di sini nih, di bagian sini gak ada kayak semacam haptiknya. Sekarang saya mau cobain kameranya, karena saya yakin kameranya ini cuma satu ya. Waduh, tampilannya, interface-nya kayak gini ya. Auto exposure-nya, coba ya, saya berubah dulu, set, gini. Sini, pindah. Sini, terang banget, pindah. Dung. Wah, ini udah gak layak sih ya. Coba, Tom. Kita cobain deh satu selfie aja karena saya nggak betah ya. Karena ini nggak ada warnanya gitu, kayak pucet, bener-bener pucet, sakit kuning gitu ya, kayak saya jadi kelihatan sakit kuning gitu di situ. Bentar ya, saya coba fotoin. Sakit kuning, pucet. Dan sekarang kita coba untuk videonya. Jadi kira-kira seperti ini videonya. Gambarnya shaky, nggak karu-karuan. Muka saya pucat, nggak ada warnanya. Ada gambarnya, ada sayanya sih. Tapi parah sih ini ya. Parah. Saya yakin nggak bakalan kepake kamera depannya. Parah banget. Sekarang kita coba kamera belakangnya. Ya, jadi sekarang kita coba kamera belakang, tetap record saya aja dan Tomo yang bantuin di situ ya. Ya, jadi yang kalian dengarkan juga mic-nya dari tablet ini. Entah nanti bisa dipindah atau enggak. Karena kemarin kita nge-review HP kayak gini nggak bisa dipindah. Tapi si iPhone HDC. Jadi ketika kita nge-review iPhone HDC, kita pindah ke komputer itu nggak bisa. Entah ini nanti bisa dipindah atau enggak. Semoga aja harusnya sih bisa. Kira-kira seperti ini gambarnya, saya nggak tahu kayak apa. Ya, oke deh, makasih ya. Dan saya yakin ya, tuh ini saya tutupin. Jadi kamera ini saya tutupin. Tuh, ya dia nggak ada fungsinya. Kamera utamanya itu di mana sih? Di atas ini ya. Jadi di sini doang nih kameranya, di sini di bagian atas. Ini kalau misalkan saya tutupin, tuh dia gelap. Tapi dua saya tutupin itu cuma hiasan, nggak ada apa-apa. Karena kalau kita lihat di sini, waduh, auto exposure-nya bong. Dia nggak ada ultrawide, nggak ada kamera apapun, nggak ada pilihan apapun untuk kamera, tuh ya. Parah sih ini ya. Misalkan kita beli ini, kita mau buat apa gitu? Jadi buat apa gitu? Nggak buat apa-apa. Jadi kesimpulannya, tablet kayak gini walaupun diiming-imingi dengan harga yang murah, dengan katanya 5G 12GB 512, itu menurut saya sih Shopee-nya juga harus bisa filter sih ya. Jadi dari Shopee-nya, karena saya dibeli di Shopee ya, entah di Topet atau enggak. Semua e-commerce lah, saya nggak mengoknumkan Shopee. Semua e-commerce kayak Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli atau siapapun harus bisa memfilter penjualnya biar nggak jualan kayak gini. Karena ini kasihan gitu ya. Karena saya pernah ada pengalaman, saya punya toko laptop juga ya di Malang. Dan pernah ada bapak-bapak lah, udah lumayan tua. Dan beliau beli laptop itu harganya 4 juta waktu itu ya. Dan bayarnya itu pakai uang 2000-an, literally 2000-an semuanya. Jadi 4 juta itu 2000, tumpuk banyak gitu. Dan karena saya melihatnya kayak ya ada rasa terharu lah.
atau rasa yang iba lah. Jadi saya bilang langsung kalau ini sebenarnya ada diskon 500.000. Jadi saya potong 500.000 dan itu saya rugi sekitar 400.000. Tapi nggak apa-apa, itu menurut saya karena beliau beliin anaknya gitu ya. Jadi kasihan gitu kalau misalkan orang yang udah nabung banyak buat beliin anaknya terutama ya. 800.000 itu buat orang-orang tertentu itu banyak ya. Karena kalau misalkan harus nabung sehari 2.000 untuk mencapai 800.000 itu kan lumayan banyak. Terus pingin beliin tablet buat anaknya sekolah tapi dapatnya kayak gini itu kan kasihan gitu. Karena buat yang nggak tahu, ada pembeli yang beli laptop maupun HP itu pertama kali datang pasti tanyanya itu mau cari HP, laptop ataupun tablet yang RAM-nya gede. Udah. Kebutuhannya itu cuman RAM-nya gede. Karena menurut mereka mungkin orang-orang yang awam yang belum tahu RAM yang gede itu pasti bagus gitu. RAM yang gede itu pasti chipsetnya bagus, pasti kameranya bagus, pasti semuanya bagus gitu. Padahal belum tentu ya. Dan kalau misalkan udah teriming-imingi seperti ini RAM 12 GB ini RAM-nya ya. Storage-nya 512 GB. Gila, padahal aslinya cuma 1 GB, 16 GB untuk storage-nya. Itu kasihan gitu karena udah berekspektasi wah ini udah beliin anakku RAM 12 terus 512 udah pasti aplikasi apapun masuk gitu ya. Yang tadi kita coba Mobile Legends aja satu doang Mobile Legends dan kalau kalian lihat kan apa sih ini? Device info, AIDA, nggak ada yang berat-berat tapi udah nggak cukup gitu. Jadi menurut saya sih ya kasihan kalau misalkan orang udah nabung lama emang berekspektasi emang butuh banget tabletnya tapi kalau untuk Tomo yang emang uangnya banyak kan ya. Tomo itu gajinya itu di sini 50 juta. 1 jam ya. Kalau untuk Tomo misalkan dia beli 800.000 ya saya nggak peduli lah. Tapi untuk orang-orang yang memang nabung dari awal kasihan gitu. Jadi menurut saya kesimpulannya kalau dari e-commerce-nya ya harus bisa memfilter lah jualan-jualan kayak gini tuh dibuang-buang aja lah ya. Karena menurut saya ini nggak sesuai dengan spek sheet. Dikasih background sama Tomo ya. Copyright kacau Tomo. Terus dari sisi pembelinya ya harus lebih pinter ya. Paling nggak cari tahu lah reviewnya dulu, cari tahu kayak apa barangnya. Jangan gara-gara RAM-nya udah gede ya udah beli aja itu RAM-nya 12 GB bagus harganya murah 800.000 karena nggak mungkin. Untuk spek flagship harga 800.000 kalau bukan barang curian, barang haram, orangnya nipu, barangnya nggak ada. Ya kayak gini nih, tablet dan juga HP halu yang biasanya saya juluki kayak gini nih. Terus dari sisi penjualnya ya kalau bisa jualan jujur ini 800.000 itu udah murah loh. Dari layarnya udah bagus, speakernya udah bagus, walaupun framenya tebel ini misal dijual apa adanya dengan spek sheet yang apa adanya ya, RAM 1 GB, storage 16 GB. Menurut saya masih nggak apa-apa lah, masih bakal ada yang beli kok. Karena ya ada harga ada rupa itu tadi. Karena kalau kayak gini kan orang udah berekspektasi tinggi gitu. Dan apakah tablet ini layak dibeli? Enggak. Jadi mending kalau misalkan memang pengen tablet buat belajar ya, ada Advan tablet A8 itu 1,3 juta. Terus juga ada tabletnya Huawei itu juga masih di bawah 2 juta. Itu masih lebih kepake. Ini kita aplikasi ini aja nggak kepake. Masalahnya tablet ini tuh kalau kita lihat di selling page-nya ya, dia terjual itu 3.400 dan kalau kita lihat feedbacknya bintang 5 semua, bayangin ya. Entah itu penjualnya memang punya 3.400 akun. Tapi kalau saya memposisikan saya sebagai orang awam, terus saya lihat cuman dari feedbacknya doang saya pasti beli ya. Kasihan tapi ya. Ya semoga aja ada orang Shopee yang nonton lah biar bisa ke filter gitu. Kasihan kalau misalkan orang udah ekspektasi tinggi tapi ternyata dapatnya barang kayak gini kan kasihan. Ya mungkin bakalan banyak seller-seller yang benci dengan saya dengan adanya konten ini tapi ya udahlah masa bodoh lah yang penting jualan itu yang jujur aja lah menurut saya karena kalau misalkan segini sih mending beli Advan A8 kayak gitu-gitu itu lebih jujur juga RAM-nya 2 GB itu storage-nya juga 32 GB tapi jujur. Ini 12 GB 512 tuh mata nih